Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi. Kembali bertemu kita di sesi kompre ini, di ujian kompre bersama Ibu Maiza. Oke Bu, Ibu Maiza, eh, terkait dengan materi dari kompre ini, dia lebih kepada materi eh, ini pemahaman, menguji pemahaman, penguasaan dan pemahaman terhadap eh, materi pedagogik dan keislaman ya. Tapi dengan saya pedagogik nih Bu, pedagogik. Oke Bu Yilmaiza, Pak, eh, ini terkait dengan modul ajar kan itu, atau ya lebih dikenal dengan apa perangkat pembelajaran. Kalau di dalam kurikulum Merdeka Belajar kan modulnya ya Bu ya, ya modul ya, iya mungkin. modul. Nah, di dalam menyusun modul kita harus eh, berlandaskan kepada beberapa konsep dari teori-teori belajar yang sudah kita pelajari itu. Teori kalau boleh tahu, teori belajar yang Ibu Yulmaiza ketahui itu ada berapa, Bu? Yang bisa digunakan di dalam mendesain modul ajar itu. Sebutkan saja, Bu, dulu Teori teori-teori belajar. belajar kognitif, Ya. eh, teori belajar konstruktivisme, Hmm. teori belajar sosial, Hmm. dan teori belajar otentik. Otentik. Itu Nah, itu sumbernya dari mana? Dari mana itu? Ya, kan dia ada 5 itu tidak salah. Ada apa saja tadi? Ada kognitif. Apa lagi? sesensitif, ada eh, konstruktivisme, Hmm. sosial, otentik, behaviorisme, Hmm. klasik. Nah, oke nih. Misalnya begini, di dalam kurikulum Merdeka itu kan banyak pendekatan yang bisa kita gunakan ya dalam Ya, di dalam ini dalam praktik di dalam pelaksanaan pembelajaran itu. Salah satunya pendekatan yang bisa kita gunakan itu kan pendekatan TIPEK. Nah, ada TIPEK, ada PBL, ada PJBL. Nah, kalau seandainya kita menggunakan TIPEK, Bu, nah itu teori belajar apa yang kita adopsi itu? Kita menggunakan teori belajar yang mana? eh, Yang berbasis teknologi ya. TIPEK iya. itu kan berbasis teknologi. Kalau Ibu menuangkan di dalam modulnya, berarti di situ ada pendekatan TIPEK misalnya. Berarti Ibu menggunakan teori belajar yang mana? Hmm? Hmm. Atau begini, eh, Ibu biasanya ya, Ibu apa? Maiza di dalam mengajar, coba dalam mengajar, Ibu mengajar di mana, Ibu? CN 52 Kota Dian Pulau Tengah. Pulau Tengah ya. Iya. Oh, ya. Biasanya kalau ibu dalam mengajar itu menggunakan ini eh, diskusi kelompok. Iya, pernah diskusi kelompok. Nggak pernah. Kalau seandainya kalau di situ ada kegiatan belajar dalam bentuk ini
diskusi, berarti kita menggunakan teori belajar apa di situ? Sosial, apa humanisme, apa kognitivisme? Lebih kepada sosial. Lebih kepada Sosial. ya lah. Oke. Lanjut. Ibu Yulmaiza kenal dengan istilah TP ya. Di dalam modul ajar itu kan ada TP, ada ATP. Ada ya? Apa beda antara dua itu? Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, apa bedanya, Bu? Pembelajaran itu yang harus kita capai. Ah, langkah-langkah yang akan kita lewati sebelum sampai ke tujuan itu sendiri. Nah, coba buat contoh, Bu. Contoh satu. Contoh tujuan pembelajaran itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis tujuannya. Kalau alurnya bagaimana caranya seperti kita menyampaikan materi itu supaya anak didik kita itu berpikir kritisnya itu bagaimana caranya itu untuk alurnya. Oke, oke. Apa namanya? Kemudian ada metode. Kalau metode pembelajaran apa saja yang bisa digunakan, Bu, di dalam membuat modul itu? Oke, pembelajaran ya, metode ceramah, diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan. Dan, ya, di dalam mengembangkan materi ajar itu kita harus ini eh, berlandaskan dengan konsep HOTS. Apa itu HOTS itu, Bu? Apa? HOT, HOTS, Higher Order Thinking Skill, HOTS. Itu apa maksudnya? Kemampuan berpikir, Berpikir tingkat tinggi. kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya. Itu bagaimana cara kita mencantumkan di dalam modul kita ini, HOT itu, Bu? Dalam misalnya satu buah pertanyaan, membuat pertanyaan asesmennya kan untuk asesmen itu, untuk penilaian. Itu harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu. Nah, bagaimana cara kita membuat pertanyaannya itu? Kan kemampuan menyelesaikan apa saja masalah yang ada. Dengan hmm, Oke, itu Ibu Ilmeza ya. Yang untuk kemarin itu tugas praktiknya sudah dibuat ya, Bu? Bu Ilmeza? ya, Videonya sudah. apa?
Yang untuk Video per teaching sudah. sudah dimuat ya. Sudah. Ya. Kemudian PTK sudah kemarin. TK sudah juga. PTK sudah diselesaikan tugas membuat apa kemarin tuh di Lokakarya kan ada PTK sudah ya. Sudah. Sudah ya. Sudah. Sudah. Iya, iya. Gimana itu apa eh, susah buat itu PTK-nya susah buat ya. Sudah. Itu susah. Hmm. Oke lah Ibu. Itu yang perlu kita ulas di kesempatan ini melalui ujian kompre ini. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita kita diskusikan ini kan. Nah, seperti eh, misalnya bagaimana cara merancang sebuah proyek P5 PPRA. Kalau di sekolah Ibu di Pulau Tengah itu sudah menerapkan P5 Bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Ya itu saja Bu. Ya, Julmeza Empat, ya. Pak. Ya sudah selesai berarti. Masih ada yang belum ya? Sudah semua. Sudah semua. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, selesaikan semua tagihan tugas-tugas ya. Oh iya, iya. Tugas-tugas yang baik yang di perteaching, di lokakarya itu ya. Iya. Jangan ada yang itu yang tidak selesai. Ya itu saja. Silakan boleh dimatikan rekor dan boleh meninggalkan ruang Zoom kita.